Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Api di Karang Setra. Bagian 8. Cahaya biru langsung memancar terang dan menyilaukan mata saat pedang pusaka Raja Wali Sakti dicabut dari warangkanya. Si cebol tangan baja tersentak kaget, buru-buru dia melompat mundur. Tampak sepasang bola matanya membeliak lebar, seakan tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. "Kenapa kau mundur, kakek cebol? Kau takut?" ejek Rangga. "Puih, biar kau panggil gurumu sekalian ke sini, aku tidak akan mundur," dengus si cebol tangan baja tersinggung. "Jangan bawa-bawa nama guruku," bentak Rangga geram. Rangga memang tidak senang jika lawannya menyebut-nyebut nama gurunya. Hal itu dianggapnya sebagai penghinaan. Dan tanpa menunggu waktu lagi, pendekar Raja Wali Sakti segera mengerahkan jurus pedang pemecah sukma. "Hyaa!" Petik 2. Dengan satu teriakan melengking tinggi, pendekar Raja Wali Sakti itu melompat cepat menerjang si cebol tangan baja. Sementara pedang yang bersinar biru itu berkelebat cepat mengarah ke leher. Sedangkan si cebol tangan baja segera mengangkat satu senjatanya sambil menarik kepalanya ke belakang. Tring! Dua senjata saling beradu. Si cebol tangan baja tergetar tangannya ketika senjatanya beradu dengan pedang Rangga. Dia terkejut sekali karena senjatanya kini buntung jadi dua. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, mendadak satu tendangan keras dilancarkan pendekar Raja Wali Sakti. Buru-buru laki-laki tua cebol itu membuang dirinya ke samping, lalu bergulingan bagai bola. Dan Rangga mencecarnya dengan babatan-babatan pedangnya. Sedangkan tubuh cebol itu terus bergelindingan menghindari tebasan-tebasan pedang yang begitu cepat dan mengancam nyawanya. Tring! Lagi-lagi si cebol tangan baja terperangah ketika dia memapak serangan pedang yang beruntun itu. Lalu dengan kesal dia membuang senjatanya yang buntung terpapas. Kini tampak laki-laki tua cebol itu hendak mengeluarkan ajian pamungkasnya. Kau ingin mengadu kesaktian rupanya," dengus Rangga bergumam. "Tahan aji, sapu jagatku, bocah," sentak si cebol tangan baja geram. Seketika itu juga kedua tangan manusia cebol itu mengeluarkan api yang berkobar-kobar dan menyambar ke arah tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Dan bersamaan dengan itu, pendekar Raja Wali Sakti juga segera mengerahkan aji Cakra Buana Sukma. Satu ajian yang sangat diandalkan Rangga. "Aji Cakra Buana Sukma!" teriak Rangga keras. Secepat kilat dia menggosok pedang Raja Wali Sakti dengan telapak tangan kiri. Seketika itu juga cahaya biru tampak bergulung menggumpal di ujung pedang. Dan pada saat api yang keluar dari tangan manusia cebol itu meluncur ke arahnya, Rangga langsung mengarahkan ujung pedang ke lawannya. Kontan saja satu ledakan keras terjadi. Bersamaan dengan itu tubuh si cebol tangan baja langsung terpental beberapa tombak ke belakang. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti masih tetap kokoh berdiri pada kedua kakinya. Sementara itu cahaya biru dari pedang pusaka itu terus bergulung dan meluncur cepat ke arah tubuh manusia cebol itu. "Ah!" Jeritan melengking terdengar dan mulut si cebol tangan baja. Tampak tubuh manusia cebol itu menggeliat-geliat terselubung cahaya biru. Dan Rangga segera memasukkan kembali pedang Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya setelah tubuh lawannya tidak bergerak-gerak lagi. Pendekar Raja Wali Sakti masih berdiri tegak sambil memandang tubuh manusia cebol yang perlahan-lahan berubah lumer jadi tepung. Rangga menarik napas panjang melihat tubuh lawannya sudah berubah jadi tepung. "Kakang!" Rangga segera menoleh. Tampak Retna Nawangsih sedang berlari-lari menghampirinya. Dan di belakang gadis itu Pendeta Pohaji berjalan cepat mengikuti. Sementara itu malam telah berganti pagi. Di ufuk timur tampak cahaya merah jingga menyemburat dan menerobos celah dedaunan tanpa terasa. Semalaman penuh pendekar Raja Wali Sakti telah bertarung melawan si cebol teangan baja. "Kau tidak apa-apa, Kakang?" tanya Retna Nawangsih bernada cemas namun gembira melihat Rangga dapat mengalahkan satu lawan tangguh. "Tidak," sahut Rangga sembari tersenyum. "Aku mendengar serombongan berkuda tengah menuju ke sini," kata Pendeta Pohaji seperti bergumam untuk dirinya sendiri. Rangga segera menengadahkan kepalanya. Telinganya yang tajam langsung mendengar derap kaki kuda yang sangat banyak jumlahnya.
Semakin lama suara langkah kaki kuda itu semakin jelas terdengar. Dan dari arah timur tampak debu mengepul di udara. Sedikit demi sedikit mulai terlihat umbul-umbul yang bergerak cepat dibawa oleh para penunggang kuda. "Ah, api sudah tersulut di Karang Setra," desah Pendeta Pohaji. Sejenak Retna Nawangsih dan Rangga saling berpandangan. Memang benar gumaman pendeta itu. Karang Setra sebentar lagi akan berkobar. Bara yang telah lama terpendam di dalam sekam sudah mulai menggeliat dan menyemburkan api yang akan menghanguskan seluruh kadipaten ini. Rombongan berkuda itu ternyata orang-orang yang ingin memberontak pada kepemimpinan Adipati Wira Permadi. Mereka dipimpin langsung oleh Dewi Siu Urmita dan para abdi setia mendiang Adipati Arya Permadi. Kini pagi yang semula tenang dan damai, langsung berubah jadi hiruk-pikuk. Paman Pendeta Pohaji, Dewi Purmita seperti tidak percaya begitu melihat Pendeta Pohaji ada bersama-sama dengan Retna Nawangsih dan pendekar Raja Wali Sakti. "Aku tidak menduga kalau bisa melihatmu lagi, Paman," kata Dewi Purmita terharu. "Semua ini berkat lindungan yang maha kuasa, anakku Purmita," sahut Pendeta Pohaji. Sebentar pendeta itu memandangi orang-orang yang berjumlah ratusan di belakang Dewi Purmita. Mereka semua mengendarai kuda dengan membawa senjata berbagai macam, tampaknya mereka memang sudah siap untuk bertempur. "Apa yang akan kalian lakukan?" tanya Pendeta Pohaji. "Sudah saatnya bagi kami untuk mengembalikan Karang Setra pada masa jayanya, Paman Pendeta," jawab Dewi Purmita. "Peperangan bukan jalan satu-satunya, anakku Purmita. Rasanya sudah tidak ada jalan lain, Paman. Mereka bukan manusia, tapi binatang yang harus dimusnahkan." Pendeta Pohaji hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Dia tidak bisa lagi mencegah pertumpahan darah yang bakal terjadi di kadipaten ini. Sementara itu Bayan Sudira, Kilintuk dan beberapa bekas pembesar kadipaten sudah mengatur para prajurit setia dan para pemuda yang tergabung dalam satu komando sudah siap untuk mengepung benteng istana kadipaten. Sementara itu suasana di benteng kadipaten tampak sepi seperti tidak terjaga. Tapi dari balik tembok yang tinggi di atas bersembulan kepala-kepala manusia dengan senjata terhunus, rupanya para prajurit yang memihak pada Wira Permadi sudah siap mempertahankan istana itu. Tampak beberapa puluh prajurit di bawah pimpinan Rakatala sudah bergerak dan berusaha menembus pintu gerbang yang tebal dan kokoh. Tapi belum lagi mereka sampai, tiba-tiba ribuan anak panah langsung menghujani mereka. Kontan saja pekik jerit kematian menggema menyayat hati. Sesaat kemudian tubuh-tubuh langsung bergelimpangan tertembus anak panah. "Mundur!" teriak Dewi Purmita terkejut. Hujan anak panah segera berhenti bersamaan dengan mundurnya sisa prajurit yang masih hidup. Dewi Purmita langsung memanggil Rakatala. "Kau telah melanggar aturanku, Rakatala," dengus Dewi Purmita. "Ampunkan hamba, Gusti Dewi. Hamba hanya ingin mencoba menembus benteng," jawab Rakatala membungkuk hormat. "Ceroboh." Petik 2. "Ampun, Gusti Dewi. Dengar kalian semua, tidak ada seorang pun yang boleh melakukan tindakan tanpa perintahku," lantang suara Dewi Purmita. Saat itu Rangga yang berdiri tidak jauh dari Retna Nawangsih mencolek lengan gadis itu. Sejenak Retna Nawangsih menoleh, kemudian dia mengikuti Rangga yang melangkah menjauhi Dewi Purmita dan para pengikut setia kadipaten. "Ada apa?" tanya Retna Nawangsih setelah cukup jauh dari orang-orang itu. "Rasanya akan sia-sia saja kalau tidak menembus pintu gerbang itu," kata Rangga tidak berkedip memandang pintu gerbang yang tertutup rapat. "Sulit, Kakang. Lihat saja, puluhan prajurit sudah jadi korban akibat kecerobohan Paman Rakatala." "Aku akan mencobanya," suara Rangga terdengar bergumam. "Kakang." Retna Nawangsih tersentak kaget. Rangga tidak menoleh sedikit pun. Dia terus menatap lurus ke arah pintu gerbang benteng istana itu. Kemudian perlahan-lahan kakinya melangkah. "Kakang!" Retna Nawangsih mengejar. Gadis itu segera menyambar tangan pendekar Raja Wali Sakti dan menyentakkannya dengan kuat. Rangga terpaksa menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap tajam pada gadis di sebelahnya itu. Kejadian itu tidak luput dan perhatian Dewi Purmita, Pendeta Pohaji dan yang lainnya. "Kakang, apa yang akan kau lakukan?" Suara Retna Nawangsih bernada cemas.
Menghancurkan pintu gerbang benteng itu, sahut Rangga kalem. Edan, apa kau sudah buta? Lihat, mereka menjaganya dengan ketat. Minggirlah, Retna. Tidak Kakang. Minggir kataku. Suara Rangga terdengar keras dan membentak. Kau memerintahku. Retna Nawangsih seakan baru tersadar kalau pendekar Raja Wali Sakti itu adalah pewaris tunggal Kadipaten Karangsetra. Ya, sahut Rangga tegas. Retna Nawangsih pun segera melangkah mundur. Sejenak Rangga menatapnya, kemudian mengalihkan pandangannya ke pintu gerbang. Dan langkahnya kembali terayun perlahan-lahan mendekati pintu gerbang itu. Kemudian dia berhenti setelah jaraknya tinggal 10 batang tombak lagi. Tampak di atas benteng, pasukan panah Kadipaten sudah siap membidik ke arah pendekar Raja Wali Sakti itu. 1 batang tombak lagi Rangga melangkah pasti akan dihujani dengan anak-anak panah. Su-3, petik 2. 2 kali Rangga bersiul nyaring melengking dengan nada yang berbeda. Beberapa saat kemudian, terdengar derap kaki kuda berlari cepat. Dan muncullah seekor kuda hitam yang langsung menghampiri pendekar Raja Wali Sakti. Tidak lama berselang, semua kepala yang ada di sekitar tembok benteng, maupun yang ada di dalam benteng istana itu menengadahkan kepalanya. Tampak di angkasa seekor burung Raja Wali raksasa melayang-layang mengitari istana Kadipaten. Raja Wali, kacaukan mereka yang ada di dalam tembok. Seru Rangga lantang. Kraak hek, petik 2. Hup, petik 2. Rangga langsung melompat ke atas punggung kuda Dewa Bayu, lalu dengan cepat dia mencabut pedang pusaka Raja Wali Sakti. Seketika itu juga cahaya biru memancar begitu pedang pusaka itu keluar dari warangkanya. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, dia segera mengerahkan Aji Cakra Buana Sukma. Aji Cakra Buana Sukma. Hiaa, teriaknya lantang. Tepat ketika burung Raja Wali raksasa menukik ke dalam benteng istana, Rangga menggebah kudanya dengan cepat. Dan bersamaan dengan itu, dia terus mengibaskan pedangnya ke depan. Sementara cahaya biru yang menggumpal di ujung pedang langsung meluncur deras dan menghantam pintu gerbang yang kokoh dan tebal itu. Seketika itu juga suara ledakan dahsyat terdengar begitu cahaya biru menghantam pintu gerbang. Pada saat itu juga pintu gerbang yang kokoh itu hancur berkeping-keping dan dengan cepat bagaikan kilat, Rangga langsung menerobos masuk bersama kuda Dewa Bayu. Pada saat yang sama, burung Raja Wali raksasa telah membuat sibuk orang-orang di dalam benteng itu. Serbu, terdengar teriakan melengking dari luar benteng. Sesaat kemudian pekik dan teriakan-teriakan peperangan terdengar bergemuruh. Tampak para prajurit yang dipimpin langsung oleh Dewi Purmita segera berhamburan menyerbu pintu benteng istana Kadipaten yang sudah jebol. Hujan panah tidak dihiraukan lagi. Sebentar saja tubuh-tubuh bergelimpangan tertembus anak panah ataupun tombak. Raja Wali, habiskan mereka yang ada di atas. Seru Rangga keras. Kragehaka. Petik 2. Burung Raja Wali raksasa itu segera melayang naik dan memporak-porandakan pasukan panah yang ada di atas tembok istana Kadipaten. Tentu saja para prajurit itu jadi kalang kabut. Tidak sedikit yang terjungkal kena kibasan sayap burung Raja Wali raksasa itu. Sementara itu Rangga terus mengamuk di atas kuda Dewa Bayu dengan pedang Raja Wali Sakti di tangan. Pendekar Raja Wali Sakti itu bagaikan malaikat pencabut nyawa, tak seorang pun yang bisa menyentuhnya. Dan setiap kibasan pedangnya selalu meminta korban nyawa. Kakang, seru Retna Nawangsih tiba-tiba. Rangga segera menoleh. Tampak Retna Nawangsih sedang kewalahan menghadapi seorang laki-laki tua yang berpakaian pendeta. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Rangga segera melompat dari kudanya sambil berteriak nyaring. Kalau saja pendeta Guru Singa tidak merunduk, pasti lehernya sudah buntung ditebas pedang Raja Wali Sakti. Kini pendeta itu jadi terpecah perhatiannya dengan kedatangan Rangga yang langsung menyerangnya. Retna, kau bantu yang lain. Perintah Rangga. Baik Kakang. Sahut Retna Nawangsih yang menyadari tidak akan sanggup menghadapi pendeta Guru Singa. Aku lawanmu pendeta murtad. Seru Rangga geram. Wih, pendeta Guru Singa menyemburkan ludahnya. Rangga yang sudah tidak bisa lagi menguasai amarahnya, langsung mengerahkan aji pamungkasnya, yaitu Aji Cakra Buana Sukma.
Sedangkan pendeta Guru Singa itu juga tidak mau kalah, dia pun segera mengerahkan ajian andalannya yang dibanggakan. Tapi belum lagi mereka sempat bentrok mengadu kesaktian, mendadak muncul pendeta Pohaji. Kedatangannya yang begitu tiba-tiba dan cepat, membuat orang tua kurus itu sudah berdiri di tengah-tengah. Dia menghadap pada pendeta murtad itu. "Sebaiknya segera cari Wira Permadi, Gusti," kata pendeta Pohaji yang sudah mengetahui diri Rangga yang sebenarnya. "Paman," Rangga ingin membantah. "Biar aku yang menghadapi pendeta murtad ini." "Baiklah." Rangga segera menarik kembali ajiannya, dan memasukkan pedang pusakanya kembali ke dalam warangkanya. Tapi belum juga Rangga sempat meninggalkan tempat itu. Pendeta-pendeta yang berlawanan alirannya itu sudah saling mengadu kesaktian. Dan Rangga tidak sempat lagi untuk menyaksikan, karena dia melihat Dewi Purmita dan Retna Nawangsih tengah menghadapi lawan utamanya. Tampak Dewi Purmita menghadapi Ratih Komala, sedangkan Retna Nawangsih menghadapi Wira Permadi. Sementara itu pertarungan antar prajurit di dalam lingkungan benteng istana juga terus berlangsung. Dengan sengit sejenak Rangga menengadahkan kepalanya ke atas. Tampak burung Raja Wali raksasa hanya melayang-layang saja di udara. "Ah!" Pendekar Raja Wali Sakti tersentak mendengar pekikan tertahan dari Retna Nawangsih. Tampak gadis itu terjajar ke belakang dan menabrak dinding bangunan utama istana. Dan pada saat itu Wira Permadi sudah melompat dengan pedang terhunus yang mengarah dada Retna Nawangsih. "Hup!" Petik 2. Rangga segera melentingkan tubuhnya dan hinggap di depan Retna Nawangsih. Secepat kilat dia merapatkan kedua telapak tangannya di saat ujung pedang Wira Permadi tinggal beberapa helai rambut lagi membelah dada Retna Nawangsih. "Hih!" Wira Permadi berusaha mencabut pedangnya dari jepitan telapak tangan pendekar Raja Wali Sakti. "Wira, sadarlah. Perintahkan pada para prajuritmu untuk segera menghentikan perlawanan. Aku janji akan mengampuni semuanya dan melupakannya." Perintah Rangga berusaha menyadarkan Wira Permadi. Namun belum sempat Wira Permadi menjawab, terdengar jeritan melengking tinggi menyayat hati. Tampak Dewi Purmita telah menyelesaikan pertarungannya dengan Ratih Komala. Pedang Dewi Purmita menembus dalam di dada ibu kandung Wira Permadi. "Ibu!" jerit Wira Permadi. Seketika Rangga terlengah, dan kesempatan itu tidak disia-siakan Wira Permadi. Secepat kilat dia menarik pedangnya, dan langsung memutarkan senjatanya, sehingga Rangga memekik tertahan. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak sempat lagi untuk berkelit. Ujung pedang Wira Permadi telah merobek bahu kirinya. Tampak darah segera mengucur deras dari luka yang cukup dalam dan lebar itu. "Kakang!" Retna Nawangsih terkejut. "Keparat, kubunuh kau!" Retna Nawangsih langsung menerjang sambil mengarahkan pedangnya ke dada Wira Permadi, namun dengan manis sekali Wira Permadi mengelakkannya. Dan dengan cepat sekali tangannya melayang dan menghantam punggung Retna Nawangsih, sehingga membuat gadis itu terjerembab mencium tanah. Dan bersamaan dengan Wira Permadi yang hendak mengibaskan pedangnya ke arah Retna Nawangsih, Rangga buru-buru mengambil sebilah pedang yang tergeletak di dekat kakinya. Dan pendekar Raja Wali Sakti itu langsung melompat dan memapak tebasan pedang Wira Permadi. Tring! Sejenak Wira Permadi terlonjak ke belakang. Tampak bibirnya meringis karena merasakan pegal dan nyeri pada lengannya. Dan belum lagi dia sempat untuk berbuat sesuatu. Dengan cepat Rangga menempelkan ujung pedang yang dipungutnya tadi ke tenggorokan Wira Permadi. "Berhenti!" Terdengar teriakan keras menggelegar. Rangga sempat melirik pada arah datangnya suara. Ternyata suara keras dan bertenaga dalam tinggi itu datang dari pendeta Pohaji yang telah berhasil mengalahkan lawannya, pendeta murtad Guru Singa. Seketika itu juga pertarungan berhenti. Tampak para prajurit Wira Permadi yang melihat junjungannya sudah tidak berdaya, langsung membuang senjata mereka. "Dengar kalian semua, Yang Maha Kuasa telah mengirim kembali junjungan kita yang hilang selama 20 tahun. Kini Gusti Ranggapati Permadi telah berada di tengah-tengah kita," keras dan bergema suara pendeta Pohaji. Semua mata yang ada di sekitar tempat itu langsung menatap pada Rangga. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan pendekar Raja Wali Sakti.
Dan kelengahan yang hanya sekejap itu dimanfaatkan oleh Wira Permadi untuk kabur, tapi Retna Nawangsih yang tidak pernah lepas mengawasinya dengan cepat melemparkan pedangnya. "Retna, jangan!" seru Rangga terkejut, tapi terlambat. Wira Permadi menjerit melengking. Tampak Adipati Karangsetra yang tidak syah itu terjungkal dengan punggung tertembus pedang sampai ke dada. Seketika itu juga Rangga langsung berlari menghampirinya. Perlahan-lahan dia mengangkat tubuh adik tirinya itu. "Wira!" tersendat suara Rangga. Wira!" jerit Rangga sambil menggoyang-goyangkan tubuh Wira Permadi yang sudah lemas dan tak bernyawa lagi. Rangga langsung memeluk tubuh adik tirinya itu dengan erat. Bagaimanapun juga dia sangat menyesalkan kematian Wira Permadi, satu-satunya saudaranya yang dia temui selama 20 tahun ini. Suasana jadi hening seketika. Semua yang ada diliputi keharuan. Beberapa saat kemudian Rangga mengangkat kepalanya dan memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu dia berdiri sambil mengangkat tubuh adik tirinya itu. Perlahan-lahan kakinya melangkah menuju ke dalam istana Kadipaten. Sementara itu Pendeta Pohaji, Dewi Purmita, Bayan Sudira, Kilintuk dan Retna Nawangsih mengikutinya tanpa berbicara sedikit pun. Tampak sekali kalau Retna Nawangsih murung seolah menyesali tindakannya itu. Perlahan-lahan Rangga membaringkan tubuh Wira Permadi di balai-balai yang ada di tengah-tengah ruangan depan istana yang luas. Sebentar dia memandangi tubuh yang terbujur kaku itu, lalu mencabut pedang yang menancap di punggungnya. "Gusti!" petik 2. Rangga segera menoleh begitu mendengar suara dari sampingnya. Pandangannya sayu menatap Pendeta Pohaji. "Kami semua menunggu perintah, Gusti," kata Pendeta Pohaji. Sejenak Rangga menarik napas panjang. "Pulihkan keadaan, dan siapkan upacara pemakaman untuk Adi Wira Permadi dan Ibu Ratih Komala," kata Rangga pelan. "Hamba laksanakan, Gusti," sahut Pendeta Pohaji seraya membungkuk memberi hormat. Kemudian Pendeta Pohaji segera mengajak Bayan Sudira dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat ini. Kini yang ada di ruangan itu hanya Dewi Purmita, Retna Nawangsih dan Rangga sendiri. Sejenak Rangga memandang perempuan tua adik nisan mendiang ibunya itu. "Jangan larut dalam kesedihan. Kau harus segera mempersiapkan diri untuk penobatan menjadi raja di Karangsetra ini," kata Dewi Purmita mengingatkan. "Tidak secepat itu," sahut Rangga pelan. "Ya, tentu saja setelah keadaan bisa terkendali, sambil menunggu kedatangan utusan khusus dari kerajaan," lanjut Dewi Purmita. Rangga diam saja, dan perlahan-lahan dia melangkah keluar dari ruangan depan istana itu. Retna Nawangsih segera mengikuti. "Gusti," pelan suara Retna Nawangsih. Rangga menghentikan langkahnya di depan pintu. "Maafkan, hamba telah berbuat lancang," kata Retna Nawangsih menyesal. "Kau tidak salah, Retna. Mungkin memang sudah takdirnya," sahut Rangga mendesah pendekar Raja Wali Sakti kemudian berbalik menghadap gadis cantik itu. "Retna, aku harus pergi," kata Rangga dengan suara berat. "Kemana?" tanya Retna Nawangsih kaget. "Rasanya aku belum bisa meninggalkan duniaku. Dunia pendekar yang penuh dengan tantangan," sahut Rangga pelan. "Tapi, Karangsetra membutuhkan seorang pemimpin, Gusti. Dan hanya Gustilah yang diharapkan. Lagi pula, Gusti Prabu sudah jatuh kata akan menganugerahkan Kadipaten Karangsetra menjadi sebuah kerajaan jika Gusti kembali. Gusti akan menjadi raja di Karangsetra ini. Benar anakku Rangga." Rangga dan Retna Nawangsih menoleh. Tampak Dewi Purmita sudah ada di dekat mereka kembali. "Akulah satu-satunya keluarga dari ibumu yang masih hidup. Dan aku tahu benar semua keturunan Kanda Arya Permadi. Kini hanya kau satu-satunya orang yang berhak untuk menjadi raja di sini," lanjut Dewi Purmita. Rangga tidak menjawab. Memang berat untuk menentukan pilihan ini. Sebenarnya hatinya belum bisa untuk menerima, tapi dia juga tidak bisa menolak begitu saja. Di benaknya merasakan bahwa tugasnya sebagai pendekar belum selesai. Lama juga Rangga menimbang-nimbang. Kemudian dia kembali melangkah keluar. Di sana tampak burung Raja Wali Sakti dan kuda Dewa Bayu berdiri bersisian di tengah-tengah halaman depan istana ini. Kesibukan juga sedang terjadi, para prajurit yang masih hidup tengah mengumpulkan mayat-mayat dan para prajurit yang terluka.
Mungkin aku bersedia untuk menjadi raja, tapi aku tidak bisa meninggalkan duniaku sebagai seorang pendekar pembela kebenaran, kata Rangga seperti bicara pada dirinya sendiri. Tidak sedikit raja yang berjiwa pendekar anakku, kata Dewi Purnita seraya tersenyum senang. Rangga tidak menyahuti, dia kembali melanjutkan langkahnya yang tadi terhenti, dan mendekati burung Raja Wali raksasa. Beberapa saat lamanya dia berbicara dengan burung itu. Entah apa yang dibicarakannya. Dan tidak lama kemudian tampak burung itu mengepakkan sayapnya dan segera meninggalkan istana Karangsetra. Kakang, petik 2. Rangga segera menoleh. Tampak Retna Nawangsih sudah berdiri di sampingnya. Ada apa? Boleh aku memanggilmu begitu? Tentu saja. Boleh juga kalau aku ikut dalam pengembaraanmu nanti. Kalau gurumu mengizinkan. Oh, terima kasih Kakang. Kalau saja di sekitar mereka tidak banyak orang, pasti Retna Nawangsih sudah memeluk pendekar Raja Wali Sakti itu. Tapi kini Retna Nawangsih hanya bisa memandang saja dengan sejuta rasa. Dan Rangga pun segera membalasnya dengan memberikan senyuman yang tidak mudah untuk diartikan oleh gadis itu. Raja, desah Rangga dalam hati. Bisakah aku jadi raja? Selesai. Selanjutnya Durjana Pemetik Bunga. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.